Halo Sobat PNG, pada video kali ini saya akan mendemokan beberapa program aplikasi multimedia interaktif dari skripsi anak bimbingan saya. Di sini saya tidak tampilkan semuanya, hanya beberapa saja. Mudah-mudahan dengan video kali ini teman-teman bisa ada sedikit gambaran tentang kelas ini tuh membahas apa, dan nanti teman-teman mau bikin apa setelah selesai menonton semua dari video yang ada di kelas dan channel ini ya. Hai, namaku Kiki. Ayo, kita belajar bersama. Ya, ini intronya ya. Kita masuk. Ya, ini ada on off audio. Dan ini penyusunnya. Oke, ini mahasiswa Unikom jurusan Sistem Informasi. Oke, ini informasi tentang aplikasi ini. Ini daftar pustaka. Sebenarnya mungkin nggak harus ada daftar pustaka juga, nggak apa-apa ya. Oke, kita lihat di bagian sini ada kompetensi dasar dan indikator, materi pembelajaran, kuis, dan permainan. Oke, kita lihat dulu yang pertama ini. Sini ada kompetensi dasar, ya, yaitu ada 2 poin. Lalu ada indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Seperti ini. Nah, dalam multimedia pembelajaran interaktif, tentu saja yang namanya kompetensi dasar dan indikator itu salah satu hal yang menjadi penting ya. Karena pada dasarnya kalau ada kompetensi dasar dan indikator, pasti berhubungan dengan materi pelajaran yang ada di sekolah. Ya, seperti itu. Ini juga sama. Pada dasarnya di sini digunakan di sekolah. Nah, sekolah di sini adalah SLB. SLB itu berarti tunarungu ya. Tunarungu, Bakti Mulia Cimahi. Oh ya, mungkin di sini teman-teman bertanya ya, kenapa di sini membuat multimedia padahal kan tunarungu. Nah, tunarungu yang ada di sekolah ini ceritanya tingkat tunarungunya sedang. Artinya dia itu tidak benar-benar tuli 100%. Ya, tapi mungkin volume daripada aplikasi, volume daripada suara harus sedikit lebih besar daripada orang umum. Seperti itu. Jadi kalau kayak bicara tuh, ya mungkin sedikit berteriak lah, baru mereka bisa dengar. Oke, kita menuju ke materi pembelajaran. Ya, sini ada pantai, daratan rendah dan dataran rendah dan dataran tinggi. Kita lihat misalnya ke pendahuluan ya. Nah, di sini kita disuguhkan ada langsung ya kepada video. Shortcutnya juga sama di sini ya. Tahukah kamu bahwa lingkungan geografis sekitar dapat mempengaruhi kondisi manusia? Ada beberapa faktor geografis yang menyebabkan aktivitas manusia di setiap daerah berbeda. Faktor itu sendiri terdiri dari iklim, topografi, kualitas tanah, dan perairan. Di Indonesia sendiri terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Itu berarti di Indonesia tidak perlu menggunakan mantel seperti di Antartika karena suhunya yang hangat. Maka dari itu, butuh pakaian yang nyaman dalam mengenakannya. Kita patut bersyukur dapat tinggal di Indonesia yang memiliki bentang alam yang indah serta lokasi yang strategis karena Indonesia diapit terdiri dari 2 benua dan 2 samudra dan menjadi jalur perdagangan dunia. Selain itu juga Indonesia banyak dikelilingi gunung berapi yang masih aktif
sehingga dapat menghasilkan abu vulkanik yang menyebabkan tanah menjadi subur dan membantu para petani untuk menanam segala sayuran, buah dengan sangat baik. Karena adanya topografi yang berbeda, maka di Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya dan tingkah lakunya berbeda-beda di setiap daerah. Setiap di daerah dataran tinggi, rendah, dan pantai akan kita bahas pada materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya penyampaian videonya. Itu videonya dibuat sendiri ya sama mahasiswa tadi. Oke. Kita lihat lagi pendahuluan. Di sini ada penjelasan tentang hubungan manusia dengan geografisnya. Ya. Ya, ini banyaknya slide ya. Ya, ini kondisi geografis di Indonesia. Ya. Untuk video yang ini dia mengutip ya dari YouTube. Siapa tadi? Julis. Nah, sedikit informasi, animasi yang seperti tadi, ya itu disebut animasi, biasanya ya disebut animasi whiteboard. Ya, nanti di kelas ini juga kita akan belajar menggunakan software untuk membuat animasi whiteboard seperti itu. Oke, ini materinya. Ya, sorry, ini baru pendahuluan ya. Oke, untuk materi ada pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Nah, berikutnya kita lihat materi misalnya pantai ya. Oke, ini ada identifikasi geografis. Tadi juga pertama kali ada video ya, nanti videonya terakhir aja ya. Oke, ini ada time lapse pantai. Tadi kalau teman-teman ingat ya, dia kan memasukkan referensi. Nah, beberapa video itu mungkin dimasukkan di sini ya, video dari YouTube. Oke, perikanan seperti ini. Pariwisata. Ya, jadi kalau teman-teman membuat materi multimedia, itu jangan semuanya teks dan tulisan biasa ya. Setidaknya ada animasinya lah. Seperti itu. Oke, tadi hasil bumi. Sekarang transportasi. Ya, ini transportasi, ini pola pemukiman. Kondisi fisik. Dan menjaga lingkungan. Untuk videonya kita lihat. Pernahkah kamu ke pantai? Ya, pantai memang objek wisata yang mengasihkan. Pantai adalah daratan yang berbatasan dengan laut. Suhu udara di pantai memang panas dan bisa membuat kulitmu menjadi gelap. Tentu saja karena suhu di kawasan ini berkisar antara 27 derajat Celcius bahkan lebih. Maka dari itu, orang-orang pantai banyak menjadikan rumah panggung dengan ventilasi udara yang lebar agar udara dapat masuk ke dalamnya. Dengan kondisi ini, hanya beberapa tanaman yang cocok tumbuh di sekitar pantai, seperti pohon kelapa. Banyak manfaat dari pohon kelapa. Buahnya dapat kita konsumsi. Batang dari pohon kelapa dapat digunakan untuk bahan eksterior dan interior.
Interior. Interior. Akarnya dapat digunakan untuk obat-obatan herbal, dan daunnya dapat digunakan sebagai bahan anyaman. Di daerah pantai, pasti kita sering berjumpa dengan nelayan yang mencari ikan. Ikan di laut Indonesia memang sangat melimpah. Ikan laut yang sering dicari dan dijual ada ikan seperti ikan kakap, ikan tenggiri, cumi-cumi, ikan tuna, dan masih banyak lagi. Tidak cukup dengan perahu kecil, nelayan pun banyak yang berburu ikan dengan kapal pencari ikan sebagai moda transportasi laut. Hal ini dilakukan agar dapat menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Sejak zaman dahulu, kapal dapat digunakan sebagai mode transportasi yang dilakukan manusia untuk menyeberang dari suatu pulau ke pulau lain. Begitupun orang-orang di zaman modern ini banyak yang menggunakan kapal feri untuk penyeberangan dari suatu pulau ke pulau lain. Karena banyak sekali hal menarik di sekitar pantai, maka dari itu, ayo kita main ke pantai. Terima kasih. Sekarang kita menuju ke dataran rendah. Ya, identifikasi geografis. Dengan materi yang banyak tentu saja agak kesulitan ya. Kita kalau harus membuat semuanya dalam bentuk animasi. Ya, balance lah antara teks, gambar, animasi, audio, dan videonya. Oke. Misalnya ini. Nah, dibuatlah sedikit animasi seperti itu. Bagian ini juga sama. Memang nggak harus semuanya dijadikan animasi. Ya, perkantoran dan jasa. Peternakan. Perkebunan. Oke, sekarang transportasi. Ya, pesawat. Ini pasti ngambilnya dari YouTube ya. Oke, next. Ya. Ya, kereta, mobil, motor. Mungkin seperti yang tadi, kenapa ya? Kok pesawat sama kereta aja kok harus ditampilkan seperti itu? Karena kan ini pelajarannya untuk anak sekolah ya. Dan tidak semua juga anak sekolah. Apalagi di sini kan tunarungu. Tahu pesawat itu kayak gimana cara kerjanya gitu ya, bentuknya seperti apa. Makanya mungkin dimasukin videonya. Kalau mobil dan motor kan sering lihat, makanya nggak dimasukin. Seperti itu. Oke, pola pemukiman. Kondisi fisik. Ya. Dan menjaga lingkungan. Nah, ingat ya teman-teman ya. Jangan suka buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Dan sering juga menanam pohon. Minimal di sekitar kita lah. Di rumah kita, di sekitar kita. Kita tanam
tanam tanaman ya, seperti itu. Sekarang terakhir ini video. Di manakah tempat kamu tinggal? Mungkin kamu salah satu orang yang tinggal di kawasan ini. Dataran rendah yaitu merupakan daerah dengan struktur tanahnya yang datar, maka daerah ini sangat baik sebagai sentra bisnis, perumahan, dan juga pertanian. Di kawasan ini memang suhunya agak panas dibandingkan dengan daerah pegunungan. Tapi di daerah ini cocok ditanami sayuran dan buah-buahan. Ada banyak jenis sayuran yang dapat ditanami di dataran rendah, yaitu seperti sayur kangkung dan juga sayur bayam. Sementara untuk buah-buahan yang cocok yaitu adalah ada buah rambutan, pisang, nanas, dan masih banyak lagi. Daerah ini sangat cocok untuk tempat bermukim karena kondisi tanah yang stabil sehingga mudah dalam pembangunan seperti rumah. Dalam aktivitas pekerjaannya, orang-orang banyak yang bekerja sebagai pegawai kantoran, industri, berdagang, dan bertani. Hasil bumi di bidang pertanian yaitu adalah padi, di mana padi ini dihasilkan oleh petani di sawah dan panen dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Hingga padi tersebut dapat menjadi beras nasi yang kita konsumsi setiap hari. Beternak ayam pun juga sangat cocok di daerah ini karena membutuhkan suhu yang hangat agar dapat bertelur dengan baik. Kehidupan di dataran rendah yang begitu dinamis berkat adanya topografi, di mana dengan adanya topografi yang relatif datar ini memudahkan setiap orang untuk membuat lapang pekerjaan. Bagaimanapun juga, daerah dataran rendah merupakan daerah yang asik dan ramai untuk bermain. Terima kasih. Terakhir ini materi dataran tinggi. Identifikasi geografis. Ya, ada video tentang Dieng. Oke, next. Hasil bumi, perhutanan. Di sini kalau teman-teman perhatikan ini konsisten ya, isi daripada fasilitas materinya ya. Identifikasi geografi, hasil bumi, transportasi, pola pemukiman, dan seterusnya. Pertanian. Ini semuanya materi sekolah ya. Makanya semuanya dimasukin gitu. Transportasi. Ya, kondisi fisik penduduk dan menjaga lingkungan. Sama ya, intinya sering kita menanam tumbuh-tumbuhan. Nah, hati-hati nih, sering terjadi
kebakaran hutan gara-gara kecerobohan manusia ya yang buang puntung rokok sembarangan. Alhamdulillah kalau saya sendiri tidak merokok. Sekarang videonya. Apa kamu pernah main ke kebun teh? Atau jalan-jalan mendaki gunung? Ya, semua itu ada di daerah dataran tinggi atau disebut juga sebagai plateau. 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 Plateau adalah dataran tinggi yang memiliki ketinggian di atas 700 mdpl, di mana pada kawasan ini memiliki udara yang sejuk dan juga pemandangan yang asik untuk piknik bersama keluarga. Suhu di dataran tinggi yang berkisar 15 hingga 20 derajat Celcius membuat daerah ini cukup dingin dan cocok ditanami berbagai sayuran dan buah-buahan. Maka mayoritas pekerjaan di daerah dataran tinggi yaitu sebagai petani. Selain itu, dalam hal peternakan juga dapat berkembang dengan sangat baik. Karena daerah ini semakin tinggi, maka semakin curam, terjal, dan juga jalannya berbatuan, jarang sekali kendaraan yang melintas. Maka dari itu, dalam hal transportasi, dataran tinggi tidak seramai dataran rendah. Salah satu hasil bumi buah-buahan di dataran tinggi yaitu buah apel. Apel dapat tumbuh subur pada suhu 16 hingga 27 derajat Celcius. Seperti apel yang dihasilkan di kota Malang. Apel Malang yang dihasilkan yaitu jenis apel Manalagi. Apel Manalagi memiliki kaya manfaat dan juga rasa yang manis. Karena apel Manalagi kaya manfaat, banyak cara dalam pengolahannya. Yaitu selain dibuat jus, juga dapat dibuat menjadi keripik dan juga dodol apel. Nah, jika teman-teman bermain ke kota Malang, pasti di sana banyak toko yang menjual oleh-oleh khas Malang. Karena dataran tinggi sangat cocok untuk dijadikan tempat berwisata, maka dari itu, ke daerah mana kalian akan berwisata? Terima kasih. Nah, sekarang kita menuju ke kuis ya. Ya, jadi kuis ini PG ceritanya. Ada 4 chapter, chapter 1 sampai chapter final. Tuliskan nama, misalnya Kiki. Oke, ya. Di sini saya akan jawab asal aja lah ya. Saya pilih semuanya jawabnya A. Oke, salah, betul. Nah, oh ya teman-teman, apa sih yang dimaksud kuis di sini? Jadi kuis di sini adalah yang berhubungan dengan ini juga ya, yang harus berhubungan dengan materi ya. Jadi yang membahas tentang apa sih misalnya tadi teh tentang buah-buahan, tentang transportasi, pokoknya materi. Nah, itu dimasukkan ke kuis. Jadi kuis itu berhubungan dengan materi yang diajarkan. Nah, di sini sistem penilaiannya kalau benar plus, kalau salah minus. Cuman mungkin bisa juga teman-teman membuat jika
dia sudah 0 maka tidak di minus lagi ya. Berarti butuh seleksi if ya. Oke, nilainya minus 60. Ya, chapter 2 kurang lebih sama seperti itu. Ya, sama ya. Chapter 3 sama juga ini. Ya, chapter final juga sama. Seperti itu modelnya. Oh iya, mohon maaf, chapter final ini yang beda ya. 1, 2, 3 sama, chapter 3 ini beda. Nah, untuk chapter final ini diajarkan menggunakan Wondershare ya. Wondershare Quiz Creator. Nanti juga akan dibahas di materi yang terpisah ya, tentang penggunaan daripada Wondershare. Singkat cerita, jadi Wondershare itu adalah software aplikasi yang bisa membantu kita untuk membuat kuis interaktif. Nah, ini salah satu tipe soalnya ya, ada true false. Kita lihat di outline-nya ya. Oke. Ya, ini multiple respon. Multiple respon itu artinya apa? Artinya jawaban yang betul itu lebih dari satu. Ya, ini true false lagi. Ya, lalu ini ada matching, mencocokkan. Ya, multiple choice. Kalau kita menyebutnya dengan nama PG ya. Ya, true false lagi. Nah, lalu ada fill in the blank. Ini esai pendek. Biasanya mungkin kalau di soal-soal sekolah, apakah yang disebut disebut titik-titik-titik. Nah, titik-titik-titik itulah yang fill in the blank. Jadi jawabannya itu hanya satu kalimat saja. Bisa jadi satu kalimat, bisa jadi mungkin hanya satu kata. Ya, true false. Oke, multiple choice. Multiple choice. Multiple respon. Ya, mungkin tidak semuanya dimasukin di sini ya. Selain daripada yang tadi sudah saya sebutkan, ada juga yang namanya sequence, yaitu mengurutkan. Oke. Ya, nggak ada ya. Oke, di sini kita coba jawab saja. Di sini saya akan jawab asal saja. Oke, kalau benar atau salah mungkin ada ekspresinya. Ya, pilih 3 jawaban. Ini saya padahal asal aja nih. Iya, salah. Oke, petani. Petani di sawah. Teller di bank. Nelayan di laut. Koki di restoran. Oke. Nah, menanam pohon kembali gundul disebut apa? Penghijauan atau apa ya? Tadi istilahnya namanya. Apalah namanya? Hijau. Oh, reboisasi. Nah, kita next saja terus sampai jawaban yang terakhir ya. Di soal yang terakhir baru ada bisa di-submit biasanya. Oh iya ya. Jadi ini tergantung settingan ya. Ini di settingnya itu adalah semua jawaban harus diisi dulu, nanti baru bisa diproses ya. Kita isi dulu ya, saya cepat aja. Oke, jadi ini hasilnya ya. Jadi ini jumlah skornya, kalau benar semua 100, passing rate-nya 80, artinya nilai minimum untuk dinyatakan lulus itu 80 ya. Dan skor saya cuma 25. Dan ini waktu yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke game atau permainan. Karena ini adalah untuk anak-anak juga, minta dibuatkan game sederhana, meskipun bisa jadi berhubungan dengan soal, bisa jadi tidak ya. Oke, di sini ada teka-teki silang. Nah,
teks 1 2 3 4 5. Oke, ini harus menggunakan huruf kecil ya. Nah, kalau ini TTS ya. Ini berhubungan dengan materi. Oke, nomor 1, bagian dari tumbuhan yang enak untuk dimakan. Nomor 2, bagian dari tumbuhan yang dijadikan hiasan. Coba kalau ini bunga ya. Ini buah. Wah, ini harus diisi dulu semua ya, baru nanti bisa dicek. Nomor 4, dataran tinggi terdapat Dieng mungkin tadi ya. Tiga, pohon banyak tumbuh di dataran tinggi bisa dimanfaatkan kayunya. AI, padi, jati mungkin. Nomor 5, bencana alam diakibatkan pergeseran tanah longsor. Nah, step 2 dan seterusnya mungkin ya, diisi. Ya, ini semuanya ada hubungan dengan materi ya. Ya, ini tebak perbedaan gambar. Ya, sebenarnya ini masih ada sih sebenarnya hubungan dengan materi ya. Ini kan ceritanya pedagang. Ini perbedaan gambar, ada 5 buah. Kumis, baju. Ini. Ya, 1, 2. Oh, mana lagi ya? Oh, ini. Ya, dan seterusnya. Ya, itu tadi contoh skripsi multimedia interaktif yang temanya adalah hubungan manusia dengan lingkungan geografis untuk SLB Prima Bakti Mulia Cimahi. Di contoh aplikasi yang kedua ini adalah aplikasi simulasi ujian nasional untuk SMP. Nah, yang perlu dicatat adalah pada saat aplikasi ini dibuat, itu sekitar tahun 2015, di mana di kampus kami, di program studi kami, tuntutan multimedia belum setinggi sekarang ya. Jadi pada dasarnya semua elemen multimedianya sudah ada ya. Teks, gambar, animasi, audio, video semuanya sudah lengkap, tapi mungkin porsinya atau persentasenya mungkin belum seperti sekarang ya. Mari kita lihat. Ya, ini aplikasi multimedia pembelajaran ujian nasional tingkat SMP. Ya, di sini ada beberapa pilihan ya. Di sini misalnya kita pilih 2013. Nah, ya ini informasi. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ini aplikasi tahun 2015 yang menjadi objek penelitiannya adalah SMP Pemda Anjatan. Oke, dan software ini juga bisa digunakan untuk umum ya. Nah, kita lihat dulu silabusnya. Ini silabusnya. Ini bahasa Indonesia. Oke, silabus bahasa Inggris, matematika.
lalu IPA. Ya, seperti itu. Oke, lalu di sini ada penjelasan dari video tutorial. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan aplikasi multimedia pembahasan soal ujian nasional tingkat Ya, SMP. ini saya skip aja ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi video yang ada di aplikasi ini adalah video tutorial penggunaan aplikasinya, seperti itu. Oke, lalu di sini ada pembahasan soal dan latihan soal. Kita lihat pembahasan soal. Ya, musiknya saya matikan. Ya, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Ya, jadi pada dasarnya materi yang diajarkan itu adalah pembahasan soal. Misalnya kita lihat nomor 1. Ya, tadi ini contohnya bahasa Inggris. On the first day, the tour guide bla 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 bla. Ya, di sini jawabannya apa? Misalnya saya tekan A, ya benar. Berarti B, C, D salah semua. Nah, ini penjelasannya. Ya, next, misalnya ini yang nomor 2. Ya. Nah, ini B salah. Pembahasannya seperti itu. Ya, semuanya modelnya seperti ini ya. Jadi, apa namanya? Kita lihat di sini ya, sampai 50 soal seperti itu. Oke, di sini saya tekankan. Jadi, fokus dari aplikasi yang ini adalah pembahasan soal ya. Jadi langsung kepada soal, ada soal lalu disimulasikan apa yang dipilih oleh user itu benar atau salah. Ya, contohnya seperti yang tadi. Kalau benar, saya seperti ini. Kalau salah, seperti ini. Dan ada pembahasannya. Jadi, kunci jawabannya diperlihatkan ya, seperti itu. Bahasa Indonesia juga kurang lebih sama ya. Seperti ini. Oke. Ya, yang benar D. Itu juga dengan matematika. Oke, matematika berarti di sini ada penggunaan gambar ya. Ya, seperti itu. IPA. Ya, di sini untuk yang IPA ada jawabannya justru yang bergambar. Ya, ini pembahasan tentang apa ya? Zat padat. Oke, D. Ya, seperti itu. Ini tadi tahun yang 2013 ya. Oke, lalu kita lihat ke latihan soal. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini simulasi semacam tryout ya, berarti ya. Misalnya bahasa Indonesia, masukkan nama, misalnya namanya adalah Sasa misalnya. Oke, kita mulai. Lalu di sini ada pertanyaan, ini tombol-tombolnya ya. Seperti itu. Ya. Lalu kita pilih jawaban, di sini waktunya adalah 2 jam. Ketika diklik, nah dia langsung berganti soal ya. Jadi ada event ketika ini diklik. Nah, terus terang pada skripsi yang seperti ini, tingkat kesulitan daripada pembuatan animasi dan video itu tidak terlalu tinggi. Tapi jujur saja dengan materi yang banyak, dengan soal yang banyak seperti ini, maka dia membutuhkan keuletan tersendiri ya. Membutuhkan keuletan tersendiri seperti itu ya. Misalnya kayak ini nih. Nah, kayak ini. Nah, bagusnya kan memang harusnya digambar ya. Tapi kalau mungkin waktunya tidak keburu ya. Skripsi kan cuma 1 semester. Maka gambarnya di-scan dulu. Lalu dimasukkan lagi ke sini. Jadi membutuhkan waktu gitu ya, seperti itu. Ya.
Nah, oke, misalnya kita selesaikan saja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, nilainya cuma 2 dan Sasa dinyatakan tidak lulus ya. Jadi soalnya 50 ya, satu soal yang benar tiap soal yang benar itu jawabannya dikali 2. Ya, dikali 2 poin. Oke, seperti itu. Untuk IPA segala macam semuanya sama ya. Ya, semuanya sama seperti ini. Jadi kita pilih-pilih saja gitu ya. Seperti ini, nanti selesai. Oke. Nah, di sini karena jumlah soalnya 40, berarti satu soal nilainya 2,5 ya, seperti itu. Oke, kita kembali. Ya, kita masuk yang 2014. Ini silabusnya. Kurang lebih sama ya. Biasanya kan soal ujian nasional juga tidak terlalu beda jauh. Ya, ini sama-sama saja. Tutorialnya juga masih sama-sama saja. Pembahasan soal. Oke. Nah, jadi beda lagi ya. Jadi ini versi yang 2014. Seperti itu, teman-teman. Ya. Oke. Bahasa Indonesia, matematika, IPA. Kita lihat IPA. Nah, ini yang ada gambar-gambarnya. Ya. Ulat sekali ya memasukkan gambar satu-satu. Memang jauh lebih bagus kalau menggambar sendiri dan ada animasi. Ya, itu jauh lebih bagus. Ya, seperti itu. Ya. Jadi yang challenge yang paling menantang di sini adalah keuletannya. Ya, keuletan daripada kita sendiri. Ya, menyelesaikan tema multimedia interaktif ini seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut saya tingkat kesulitannya tidak terlalu susah ini. Ya, untuk yang tema yang ini ya, untuk aplikasi yang ini itu tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit menurut saya. Tetapi tingkat keuletannya yang sangat gitu ya. Jadi teman-teman harus sabar gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah leuk-leuk gitu ya. Harus leuk-leuk, harus ulet, harus tekun gitu ya, mengerjakan ini. Ya, masukin soal satu-satu ya, bikin kunci jawaban, bikin animasi dan seterusnya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa bertanya ya, apa gunanya membuat ini kalau kita bisa membuat versi websitenya. Nah, karena kan ini yang dibuat memang ceritanya adalah versi desktop ya, seperti itu. Kalau website kan beda lagi ya. Kalau website itu beda lagi. Untuk Adobe Flash ataupun Adobe Animate itu bisa saja ya menggunakan mengcombine dengan website ya, yaitu bahasa pemrogramannya PHP dan databasenya MySQL ya. Nggak tahu ya nanti di channel ini apa keburu kita membahas tentang itu atau tidak ya. Tapi kalau tidak berarti minimal teman-teman bisa membuat aplikasi yang desktop seperti ini juga. Ini sudah sangat bagus kalau menurut saya ya. Yang kurang di aplikasi ini hanya dari komposisi elemen multimedianya. Kan teks seperti yang tadi sudah dilihat, teks, gambar, animasi, audio dan videonya semuanya sudah lengkap ada, tapi porsinya yang belum ya. Dan untuk di tahun sekian ini sudah sangat bagus ya, seperti itu. Jadi cukup ya. Kalau sekarang contohnya mungkin di aplikasi yang sebelumnya ya. Aplikasi yang sebelumnya itu yang biasanya kita pakai di Unicom program studi sistem informasi. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah karena video ini memang bukan saya tujukan untuk satu kampus dan satu jurusan saja. Bisa juga ada teman-teman kita, sobat-sobat kita yang mungkin masih anak SMK ya atau STM yang jurusan multimedia atau informatika.
Nah, untuk anak-anak SMK membuat aplikasi yang ini itu sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa, ya. Tapi untuk kuliah, ya silakan, ya Anda konsultasikan dengan dosen pembimbing masing-masing, ya seperti itu. Kalau untuk kuliahan, saya biasanya lebih senang adalah model yang pertama, ya model yang pertama yang animasi, videonya itu banyak, persentasenya jauh lebih banyak, ya. Tapi karena di tahun di sini 2015. Sini sudah bagus. Oke, kita lihat di sini soal bahasa Indonesia. Kita kasih nama Kiki misalnya. Ya, soalnya beda lagi ya. Soalnya beda lagi seperti ini. Ya. Nah, tingkat kesulitannya ada di bagian sini kalau menurut saya ya. Ini bagian codingnya waktu saya cek ini lumayan panjang. Ya, tapi kalau teman-teman di sini sudah mahir di coding yang berorientasi objek ya, teman-teman bisa mensingkat program dengan menggunakan pemrograman modular ya, pakai function-function seperti itu. Oke, yang benar cuma 5, yang salah 45. Simpulannya tidak lulus. Ya, seperti itu. Oke. Demikian video demo program aplikasi multimedia interaktif kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya bagi siswa, mahasiswa, ataupun mungkin orang umum yang punya ketertarikan minat di bidang multimedia interaktif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bella Hardiana undur diri. Salam programmer dan salam pro gamer.